Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ibu Eci Lubis.
Pada hari ini kita akan belajar tabel distribusi frekuensi untuk kelas 3 IPA dan IPS. Adapun kompetensi dasar yang harus kita capai dalam pertemuan ini adalah menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Dan adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui bahan bacaan buku paket elektronik, peserta didik mampu menentukan langkah-langkah dan menyelesaikan tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, melalui latihan, peserta didik mampu menganalisis tabel distribusi frekuensi. Sebelum kita lanjutkan materinya, alangkah baiknya dulu kita mengetahui distribusi frekuensi. Apa itu distribusi frekuensi? Boleh anak ibu, kalian jawab sendiri-sendiri dulu. Nah, setelah itu baru kalian lihat pengertian dari distribusi frekuensi itu sendiri. Nah, di sini distribusi frekuensi adalah pengolahan data mentah dalam bentuk tabel menggunakan kelas dan frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi dibedakan menjadi dua, yaitu tabel distribusi frekuensi tunggal dan tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, apa itu bedanya tabel distribusi frekuensi tunggal dan tabel distribusi frekuensi berkelompok? Nah, di sini Ibu sajikan ada dua buah tabel, di mana tabel yang pertama itu ada berat badan dalam kilogram, ada turus atau tali, ada banyak anak atau frekuensi. Sedangkan di tabel yang kedua, di kolom pertama ada nilai tes matematika, ada turus, ada frekuensi. Nah, coba kita lihat apa perbedaan tabel pertama dengan tabel yang kedua. Kalau di tabel pertama, coba kita lihat perbedaannya terletak pada kolom pertama. Di tabel pertama, di mana di sini dibuatkan berat badannya itu ada 32, 33, 34, 35, 36, dan 37. Sedangkan di tabel kedua, kolom pertama, nilai tes matematika dimulai dari kelas yang pertama 30 sampai 39, 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79, 80 sampai 89. Nah, disinilah letak perbedaannya, di mana tabel pertama ini termasuk ke dalam tabel distribusi frekuensi tunggal, karena datanya merupakan data tunggal, ya. Sedangkan di tabel yang kedua ini termasuk ke dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok, karena di sini adanya data yang lebih dari satu atau dua atau tiga, ya. Jadi di sini dimasukkan di dalam kelompok, yaitu kelompok antara 30 sampai 39. Nah, itulah dia perbedaan frekuensi tunggal dengan frekuensi berkelompok. Selanjutnya kita akan belajar tentang distribusi frekuensi tunggal. Nah, Ibu kasih satu contoh soal.
di mana soalnya itu adalah berikut ini data berat badan 40 siswa SD Merdeka dalam kilogram. Buatlah ke dalam tabel distribusi frekuensi tunggal. Nah, apa langkah pertama jika kita mau membuat tabel distribusi frekuensi tunggal? Yang pertama kita lihat dulu dari datumnya. Berapa datum minimumnya dan berapa datum maksimumnya. Nah, dari data ini didapatkanlah dia datum minimumnya itu adalah 32 dan datum maksimumnya adalah 37. Jadi kita urutkan ya. Yang pertama kita buat dulu berat badan, karena di sini dia di datanya ini tentang berat badan dalam kilogram. Jadi kita buat di kolom pertama berat badan, di kolom kedua itu ada turusnya, dan di kolom ketiga ada banyak anak atau frekuensi atau banyak data yang sama. Yang pertama kita mulai dari datum minimumnya, ada 32. Setelah itu 33 kita urutkan 34, 35, 36 dan datum maksimumnya adalah 37, berarti sampai 37. Setelah itu kita buat turusnya, kita hitung ada berapa datum 32 itu. Kita hitung sama-sama yuk. 32 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 frekuensi. Jadi kita tuliskan dulu turusnya di sini 6. Ini ada yang kelimanya nih di garis antara 1, 2, 3 dan 4 ini anak. 4 di garis 1, 5 tambah 1 jadinya 6. Setelah itu 33, kita cari 33 itu. Oh iya, Ibu sarankan setelah kita dapat datum 32, alangkah baiknya kamu coret datum 32 ini sebanyak yang kita dapat 6 buah tadi. Jadi kita coret yang 32 untuk memudahkan kita mencari datum yang selanjutnya. Oke, kita lanjut. Datum 33 ada 6 buah. Ada 6 buah. Jadi kita tuliskan ada 6. Datum 34 itu ada 7. Jadi kita tuliskan 7. Datum 35 itu ada berapa? Ayo coba hitung. Datum 35 itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, jadi kita tulis turusnya dulu 5, dan setelah itu kita tuliskan angka 5-nya di frekuensi. 36 itu ada 9, 37 yang terakhir kita hitung ada 7. Jadi kita tuliskan dulu turusnya 7 dan terakhir angka 7-nya di frekuensi. Sehingga dapatlah dia semua frekuensinya itu atau banyak anaknya itu adalah 40. Jadi di sini harap hati-hati untuk menghitung datumnya ya nak ya. Jumlah frekuensi yang di tabel bawah ini harus sama dengan jumlah siswanya yang ada di SD Merdeka tadi. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, kita akan masuk ke distribusi frekuensi berkelompok. Nah, apabila jarak nilai atau skor terendah dengan tertinggi cukup lebar dan banyak sampel cukup besar, maka sebaiknya menggunakan distribusi frekuensi dengan menggunakan kelompok interval.
Untuk lebih jelasnya, penyajian data dalam bentuk distribusi frekuensi berkelompok, kita terlebih dahulu mengenal istilah-istilah yang digunakan dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok dari tabel di bawah ini. Dari tabel ini kita akan belajar apa-apa saja yang istilah-istilah yang digunakan dalam distribusi frekuensi berkelompok. Ini yang kita gunakan ya nak. Nilai tes matematika 30 sampai 39 sampai 80 sampai 89. Ada turusnya di sini dan juga ada frekuensi. Didapatkan nanti jumlahnya itu adalah 30. Nah, berikut ini beberapa istilah sehubungan dengan tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Yang pertama, kita nanti akan mengenal batas bawah kelas dan batas atas kelas. Batas bawah kelas sama dengan nilai terkecil dari kelas selang kelas yang dimaksud. Sedangkan batas atas kelas sama nilainya dengan nilai terbesar dari selang kelas yang dimaksud. Nah, untuk kelas pertama 30 sampai 39, maka batas bawah kelasnya adalah 30 dan batas kelas atasnya adalah 39. Selanjutnya, kita akan mengenal sebutan tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Tepi bawah kelas nilainya sama dengan batas bawah kelas dikurang dengan 0,5 bila nilai dalam tabel distribusi frekuensi merupakan bilangan bulat. Jika bilangan desimal maka dikurangi dengan 0,05 dan jika Ibu ulangi, tepi bawah kelas nilainya sama dengan batas bawah kelas dikurang dengan 0,5 bila nilai dalam tabel distribusi frekuensi merupakan bilangan bulat. Dikurang dengan 0,05 bila satu desimal. Dikurang 0,005 bila dua desimal dan seterusnya. Sedangkan tepi atas kelas nilainya sama dengan batas atas kelas ditambah dengan 0,5 bila nilai dalam tabel distribusi frekuensi merupakan bilangan bulat. Nah, untuk kelas pertama 30 sampai 39, maka tepi bawah kelasnya adalah 30 dikurang 0,5 menghasilkan 29,5. Jadi tepi bawah kelas pertama itu adalah 29,5 dan tepi atas kelas pertama itu adalah 39 ditambah 0,5 menghasilkan 39,5. Jadi batas atau tepi atas kelas dari kelas pertama itu adalah 39,5. Selanjutnya, panjang interval kelas. Untuk kelas pertama 30 sampai 39, panjang interval kelas adalah tepi atas dikurang tepi bawah, yaitu 39,5 dikurang 29,5 sama dengan 10.
Seterusnya, kita akan mengenal istilah titik tengah kelas. Titik tengah kelas atau main point yaitu rataan antara batas bawah dan batas atas kelas interval. Untuk kelas 30 sampai 39, maka titik tengah kelasnya adalah 30 ditambah 39 dibagi 2, maka hasilnya 34,5. Contoh yang kedua. Hasil nilai tes matematika 30 siswa kelas 11 IPA SMA sebagai berikut. Ini datanya ya, Nak. Ada 60, 41, 40, 61, 63, 71 sampai yang terakhir 39, 88, 69. Sajikan dalam bentuk distribusi frekuensi. Jadi kita diminta untuk membuatnya ke dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, langkah yang pertama, kita tentukan dulu jangkauan datanya. Ya, dari kumpulan data di atas, dapatlah kita datum terbesarnya itu adalah 88 dan yang terkecil adalah 30. Dan banyak semua datanya itu ada 30. Seterusnya, setelah kita dapat datum terbesar dan datum terkecil, maka kita cari jangkauannya, di mana jangkauannya itu adalah X maksimum dikurang dengan X minimum. Kita substitusikan, X maksimumnya tadi 88, X minimumnya tadi 30, sehingga 88 dikurang 30 adalah 50. Kita lanjutkan sekarang langkah yang kedua. Menentukan banyak kelas interval. Banyak kelas interval tadi kita gunakan rumus Stargess, di mana rumusnya itu adalah 1 ditambah 3,3 log N. Sekarang kita substitusikan yang diketahui, N-nya tadi adalah 30, sehingga 1 ditambah 3,3 log 30. Nah, sekarang kita cari log 30 ya. Boleh menggunakan kalkulator, ada kalanya di soal diketahui, ataupun dengan menggunakan Excel, Microsoft Excel bisa kita cari. Dimana di sini log 30 itu adalah 1,477. Jadi kita lanjutkan, 1 ditambah 3,3 dikali 1,477, sehingga dia 3,3 dikali 1,477 itu hasilnya 4,874, sehingga 1 ditambah 4,874 itu hasilnya adalah 5,874. Kita bulatkan menjadi 6. Langkah yang ketiga yaitu menentukan panjang kelas. Menentukan panjang kelas itu rumusnya tadi jangkauan per K, dimana kita dapat tadi jangkauannya itu adalah 58 dan K-nya itu adalah 6. K itu tadi kita peroleh dari aturan Stargess tadi ya.
Sehingga 58/6 itu sama dengan 9,67. Jadi kita bulatkan menjadi 10. Nah, kenapa dibulatkan ke 10? Ya, dibulatkan ke 10 untuk menghindari nilai tertinggi yang tidak masuk dalam interval. Selanjutnya langkah yang keempat, yaitu menentukan batas kelas interval. Batas bawah kelas yang pertama, di sini batas bawah kelas pertama adalah datum terkecil. Tetapi tidak harus, dapat juga digunakan bilangan lain. Misalnya, batas bawah kelas interval pertama digunakan datum terkecil, yaitu 30. Sehingga batas atas kelas interval pertama yaitu 30 ditambah P dikurang 1, yaitu 30 ditambah 10 dikurang 1, yaitu 39. 10 itu adalah panjang kelas yang tadi. Seterusnya kita tentukan titik tengahnya dari setiap kelas. Ini nanti kita lihat di tabel, kita buat tabelnya langsung. Dan yang keenam, yang terakhir, menentukan frekuensi dari setiap kelas. Ini dia. Kita bentuk dia dalam bentuk tabel, di mana tadi panjangnya itu adalah 10, nilai minimumnya tadi mulai dari 30, berarti 30 sampai 39 itu kelas yang pertama. Kelas yang kedua 40 sampai 49. Kelas yang ketiga 50 sampai 59. Kelas yang keempat 60 sampai 69. Kelas yang kelima 70 sampai 79. Dan kelas yang keenam 80 sampai 89. Jadi dapat 6 kelas. Tapi kelas yang pertama yaitu 29,5 itu tepi kelas bawahnya, dan 39,5 itu tepi kelas atasnya. Nah, untuk begitu juga seterusnya ke bawah ya, sampai kelas ke-6 itu jika dia batas bawahnya itu 80, maka dia tepi kelas bawahnya itu adalah dikurangi 0,5, 79,5. Dan tepi kelas atasnya yaitu batas atas kelas ditambah 0,5, yaitu 89 ditambah 0,5. Kenapa kita ambil di sini ditambah 0,5? Karena di sini dia datumnya adalah bilangan bulat. Nah, selanjutnya titik tengah. Titik tengah yang pertama. Titik tengah yang pertama adalah 34,5 ya, atau 30 ditambah 39 dibagi 2, dapatlah dia 34,5. Begitu juga nanti sampai kelas terakhir 80 ditambah 89 dibagi 2, hasilnya 84,5. Nah, dan yang terakhir kita hitung frekuensinya. Di antara kelas 30 sampai 39 itu termasuk di situ mulai dari 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 dan 39. Ada berapa banyak datumnya dan kita tuliskan di sini di frekuensi. Ada 2. Jadi kita tulis 2. Begitu juga 40 sampai 49, frekuensinya itu ada 4. 50 sampai 59 ada frekuensinya 8, maka kita tulis 8. 60 sampai 69 itu ada 10. 70 sampai 79 itu ada 5.
Sedangkan yang terakhir 80 sampai 89 itu ada 1. Dan Ibu ingatkan kembali, kalau data yang sudah kita pakai, alangkah baiknya itu dicoret untuk memudahkan kita mencari datum yang berikutnya. Oke, sampai di sini paham anak Ibu? Nah, seterusnya kita masuk materi yang terakhir, yaitu frekuensi kumulatif. Ya. Frekuensi kumulatif ini diperoleh dengan menjumlahkan banyak data sebelum suatu kelas interval hingga kelas tersebut. Nah, bagaimana caranya? Kita jumlahkan frekuensinya sampai dengan kelas dia itu sendiri. Misalnya di sini kelas yang pertama, yaitu di kelas 30 sampai 39. Itu frekuensinya 2. Berarti kelas sebelumnya kan tidak ada, maka tetap kita buat frekuensi kumulatifnya tetap 2. Nah, untuk kelas yang kedua, yaitu 40 sampai 49, ini frekuensinya kan di sini ada 4. Berarti kita jumlahkan frekuensi yang sebelumnya dengan frekuensi kelas yang kedua itu sendiri. Sehingga kita dapat dia 2 ditambah 4. Jadi kita tulis frekuensi kumulatifnya itu adalah 6. Nah, selanjutnya untuk kelas ketiga 50 sampai 59 itu kita jumlahkan kembali sampai dia di kelas ketiga, yaitu 2 tambah 4 tambah 8, yaitu hasilnya 14. Seterusnya di kelas keempat 60 sampai 69 kita jumlahkan kembali 2 ditambah 4 tambah 8 ditambah 10, hasilnya 24. Jadi kita tuliskan di kelas keempat itu frekuensi kumulatifnya adalah 24. Di kelas kelima 70 sampai 79, nah kita tambahkan lagi atau kita jumlahkan lagi frekuensinya sampai kelas ke-5. 2 ditambah 4 tambah 8 tambah 10 tambah 5, sehingga kita tuliskan di frekuensi kumulatifnya itu adalah 29. Dan yang terakhir di kelas ke-6 80 sampai 89 itu frekuensinya 1, sehingga kita peroleh yang kita dapat tadi frekuensi sebelumnya adalah 29 ditambah 1 hasilnya 30. Nah, di sini harus hati-hati. Jumlah frekuensinya tadi 30 harus sama dengan frekuensi kumulatifnya harus sama. Jika dia berbeda, maka ada yang salah hitung. Jadi jumlah frekuensinya itu sama dengan frekuensi kumulatif di kelas terakhir. Dah selesai sudah materi kita hari ini. Untuk mengecek pemahaman anak-anak Ibu, maka ada tugas ya. Coba buka buku kamu halaman 55 nomor 3. Dari data yang disajikan, kamu buatlah langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi dan frekuensi kumulatifnya ya, sesuai dengan yang kita buat tadi, yang kita pelajari tadi. Nah, jika saat pengerjaan tugas ada yang lupa caranya, silahkan video ini diputar kembali. Atau walaupun misalnya belum paham juga, boleh kamu chat pribadi ke nomor WhatsApp Ibu ya nak ya, karena kalian semua sudah mempunyai nomor WhatsApp Ibu. Selamat belajar anak Ibu, good luck.
pertemuan berikutnya. Sekian dan semoga bermanfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.